Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Pak Andrian. Seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Teman-teman semua, kali ini Pak Andrian berkesempatan seperti biasa untuk menjelaskan kembali materi bahasa Indonesia. Kali ini di kelas 10 ya teman-teman. Yaitu dengan materi merevisi isi teks laporan hasil observasi. Ini merupakan materi di bagian kedua di tema teks LHO ya. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe channel Pak Andrian, karena banyak sekali teman-teman semua yang menyaksikan video Pak Andrian itu ternyata belum subscribe ya, hampir 84%. Jadi silahkan subscribe, ayo gabung dengan channel Pak Andrian untuk mempelajari materi-materi bahasa Indonesia ya. Dan jangan lupa silakan berikan komentar sebanyak-banyaknya, baik komentar maupun pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Baik, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, melengkapi isi teks laporan hasil observasi ya, atau LHO. Kemudian membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi. Ini adalah dua tujuan yang nanti kita akan dapatkan pada pembelajaran kali ini ya, melengkapi isi dan juga membenahi kesalahan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama teman-teman. Jadi sebuah teks laporan hasil observasi itu pasti memiliki struktur ya, seperti biasa. Jadi semua teks itu hampir semuanya itu memiliki struktur ya teman-teman. Nah, pada struktur teks LHO ini, seharusnya LHO itu memiliki struktur yang pertama, definisi umum, kemudian deskripsi penjelas, dan juga deskripsi manfaat. Nah, jadi nanti saya akan juga menerangkan hakikat dari ketiga struktur ini ya, ketiga bagian struktur ini, definisi umum, deskripsi penjelas, maupun deskripsi manfaat. Baik, kita coba lihat contohnya langsung teman-teman. Yang pertama, kita ambilkan teks LHO berjudul pohon kelapa ya. Baik, definisi umum ya. Kita lihat definisi umum dari pohon kelapa tentunya ya. Nah, ini ya. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga dengan pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Betul ya, berbatang tinggi ya, karena biasanya pohon kelapa itu menjulang tinggi ya. Tingginya bisa mencapai 3 meter bahkan lebih kalau menurut saya. Buahnya tertutup sabut dan memiliki tempurung yang keras ya. Jelas ya, tempurungnya keras dibalut dengan serabut ya. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan juga ada air, betul ya. Jadi itu pohon kelapa. Jadi kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan dari tumbuhan ini ya. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena memiliki manfaat, semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa bisa dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia ya, tunas kelapa. Nah, baik, definisi umum. Yang namanya definisi teman-teman pasti memiliki ciri katanya ya. Katanya terdapat kata definisi. Contohnya disebut, baik ada disebut, kemudian juga ada kata adalah. Nah, ada kata ciri seperti ini bisa dikatakan itu merupakan paragraf atau kalimat yang mengandung definisi atau pengertian atau hakikat kata lainnya ya. Nah, itu merupakan definisi umum. Oleh karena itu, paragraf ini termasuk ke dalam struktur bagian definisi umum ya. Ini contoh dari paragraf yang termasuk ke dalam struktur bagian teks LHO pada bagian definisi umum ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Baik, pada deskripsi bagian ya. Deskripsi bagian itu adalah paragraf setelah definisi umum. Kita lihat contohnya. Deskripsi bagian ya. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batangnya pelepah dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa dan lembaga ya. Nah, ini ya. Jadi pada bagian deskripsi bagian teman-teman, jadi pada deskripsi bagian ini
yang namanya deskripsi ya. Deskripsi itu adalah gambaran dari bagian-bagiannya. Jadi setelah tadi kalian mendefinisikan atau memberikan pengertian, itu langsung diberikan penggambarannya ya. Bagian-bagian tumbuhan ini ada apa saja? Oh, ternyata ada bagian kelapa, buah kelapa, batang, pelepah, dan akar gitu ya. Kemudian pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Jadi dideskripsikan dulu bagian-bagiannya ya, terdapat daging, tempurung, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dideskripsikan pohon kelapa ini biasanya tumbuh di mana. Oh, ternyata pohon kelapa ini banyak terdapat di bagian tepi pantai, seperti itu ya. Nih, kita lanjutkan pada deskripsi manfaat ya. Ini bagian terakhir dari sebuah teks LHO ya. Baik, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Baik, selain itu buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman ya. Baik, manfaat. Biasanya kalau kita memberikan sebuah penggambaran manfaat itu biasanya bermula dari sebuah penelitian ya. Jadi kalimatnya berdasarkan penelitian seperti itu. Boleh ditambahi lagi ini penelitian dari mana seperti itu ya, itu lebih valid lagi. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa itu diyakini bermanfaat. Nah, kan ada kata-kata manfaat di sini. Itu menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan bahkan kolera ya. Air buah ini juga bagus untuk mengobati keracunan ya, ini keracunan. Nah itu teman-teman, jadi contoh dari setiap struktur teks LHO ya. Jadi nanti sebelum kita lanjutkan, kalian bisa memberikan komentar dulu ataupun pertanyaan kalau hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi itu mungkin ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian seputar isi teks ini ya. Oke, kita masuk ke, nah setelah kalian melihat contohnya semua tadi, maka kita bisa memberikan hakikat teman-teman. Hakikat dari setiap bagian struktur teks LHO ini. Baik, yang pertama tadi apa? Nah, definisi umum. Ya, definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu hal yang dibahas di dalam teksnya ya. Nanti kita membahas tentang pohon kelapa, maka dari itu awal tadi definisi umumnya berarti pengertian tentang pohon kelapa seperti itu ya. Jadi definisinya atau pengertiannya berkaitan dengan pohon kelapa. Oke. Kemudian deskripsi atau definisi bagian ini adalah bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf penjelasan rincinya. Jadi penjelasan rinci yang berkaitan dengan berkaitan dengan pohon kelapa tadi ya. Deskripsinya itu seperti apa ya. Oh, ternyata terdapat buahnya, kemudian buahnya itu terdapat di dalam sabut dan dibungkus dengan tempurung yang keras seperti itu ya. Itu deskripsi atau definisi bagian. Kemudian definisi manfaat atau deskripsi manfaat adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi manfaatnya tadi saya katakan bahwa kalian bisa mencari manfaat yang kalian tulis itu dari sebuah penelitian. Kalau tadi berarti penelitian tentang pohon kelapa gitu ya. Manfaatnya bisa menyembuhkan penyakit, bahkan bisa menyembuhkan keracunan seperti itu. Ini merupakan hakikat dari setiap bagian struktur teks LHO ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun kalian bisa memberikan kritik ataupun saran berkaitan dengan penjelasan yang sudah kalian jelaskan ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui isi dari atau contoh-contoh dari setiap bagian, kita coba di sini membenahi dari isi dari sebuah teks LHO ya. Kita ambilkan contoh yang lain dari teks LHO berjudul Anggrek Bulan ya, bunga anggrek bulan. Oke, kita lihat. Definisi umumnya, berarti definisi umumnya seperti apa? Ya, tentu saja definisi umumnya berkaitan dengan definisi anggrek bulan. Kita lihat ya definisinya. Ini dia. Anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis ya. Ini merupakan bahasa Latinnya, adalah tanaman indah
yang masuk ke dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak juga ditetapkan sebagai puspa pesonanya Indonesia, berasal dari genus Phalaenopsis. Waduh, panjang sampai kesusahannya bacanya ya. Genus Phalaenopsis ini ya. Ini merupakan pengertian dari anggrek bulan ya. Berarti tepat apa tidak? Ya, jelas tepat sekali ya. Ini termasuk ke dalam definisi umum. Karena apa? Di sini memberikan pengertian tentang hal yang kita laporkan ya, berarti adalah anggrek bulan. Jadi pengertian anggrek bulan. Nah, maka dari itu ini bisa dikatakan sebagai definisi umum ya. Ini merupakan salah satu struktur teks LHO. Nah, kalau tidak ada kesalahan seperti ini, kita bisa lanjut kepada yang kedua ya, yaitu ya deskripsi bagian. Baik, kita lihat. Anggrek prunan merupakan jenis anggrek Ochidaceae yang memiliki ciri khas kelopak bunga yang lebar. Kemudian, anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Ini ya. Oh, maaf. Kita masih di sini. Ya, sebelum ke deskripsi manfaat, kita masih di deskripsi bagian. Baik. Nah, jadi deskripsi bagian seperti tadi kita memberikan gambaran ya. Kita memberikan gambaran seputar anggrek bulan ya. Anggrek bulan memiliki ciri khas kelopak bunga yang lebar. Oh ya, ini tepat ya karena memberikan penggambaran tentang anggrek bulan. Kemudian digambarkan juga bahwa anggrek bulan itu berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali benua Antartika ya, benua yang dingin seperti itu ya. Dan anggrek bulan pertama kali ditemukan di Maluku. Oke, tepat sekali ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa tidak deskripsi manfaatnya. Nah, kalau tidak ada seperti ini, berarti nanti kalian bisa memberikan penggambaran manfaatnya itu seperti apa ya. Kalau yang namanya bunga pasti memberikan manfaat seperti apa? Oh, dapat mempercantik lingkungan kalian, lingkungan tempat tinggal kalian, terutama rumah seperti itu ya. Kemudian kalau bunga biasa memberikan wangi-wangian, berarti kalian bisa memberikan bahwa ruangan kalian itu bisa memiliki harum ya, semerbak seperti layaknya di tempat-tempat yang asri seperti itu ya. Nah, itu adalah deskripsi manfaat. Kita lihat manfaatnya. Nah, ini anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias. Betul ya, jadi ya tadi ya, untuk keindahan teman-teman. Anggrek bulan mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lainnya seperti dahlia, melati, mawar, dan juga sebagainya ya. Selain itu, manfaatnya anggrek bulan adalah dapat tumbuh hanya dengan digantungkan saja sehingga tidak banyak membutuhkan ruang. Itu manfaatnya ya. Jadi kalau kalian memberikan deskripsi manfaat, sekali lagi bisa kalian memberikan deskripsi sendiri karena mungkin kalian sudah mengetahuinya, ataupun kalian bisa mencari deskripsi manfaat ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu lebih valid dan lebih bagus ya. Jadi teks LHO kalian lebih dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu ya. Jadi setelah kita membenahi kesalahan, jadi di sini kalian sudah bisa mendapati gambaran, oh ternyata teks LHO itu harus memiliki yang pertama definisi umum, kemudian memiliki definisi bagian atau deskripsi bagian, bisa seperti itu ya, dan diakhiri dengan definisi manfaat atau deskripsi manfaat. Itu seperti itu. Jadi kalau kurang dari seperti itu, maka teks LHO kalian itu kurang lengkap ya, bahkan bisa disebut bukan termasuk teks LHO seperti itu ya. Nah, jadi terima kasih sekali kepada teman-teman semua ya, sudah menyaksikan video ini secara penuh, tidak ada yang skip. Kemudian Pak Andrian selalu berpesan kepada kalian, silakan berikan komentar kalian, dukung channel Pak Andrian dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalian bisa share video ini kepada teman-teman semua yang belum menyaksikan video ini sehingga mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Seperti itu ya. Tetap semangat belajar teman-teman, dan juga jaga kesehatan kalian. Ikuti instruksi protokol-protokol dari pemerintah ya. Tetap jaga jarak dan juga pakai masker. Terima kasih. Dari Pak Andrian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.